Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu di lantai 2 Masjid Jami Al-Muhajirin. Yang sebelum kita ke tema hari ini, tentu kita bersyukur hari ini selain juga bisa berkumpul di majelis kita, serta ada ikhwatu fillah yang juga secara rahasia nggak tahu dari mana itu ya, serta juga ada yang mengkonfirm ya gitu, ada yang susurumputan gitu memberikan donasinya ya, alhamdulillah gitu ya. Ya ini juga memang dari kita juga untuk pelangsungan dakwah dan juga ongkos memang kadang suka terkendala. Ya, alhamdulillah juga untuk materi katanya juga ya sedang terkendala juga dari keluarganya, insya Allah itu ya. Jadi Allah alam ada beberapa orang, hanya saya tidak sebutkan, tentunya hanya kami tidak bisa mengucapkan apa-apa kecuali jazakumullah khair ya. Baik yang disebutkan namanya, yang konfirm ke saya itu ya lewat WA, atau yang tidak disebutkan namanya tiba-tiba langsung ada di rekening tuhnya ya jumlahnya gitunya saha itu rahasia gitu ya, nggak tahu nomornya, nggak bisa dilacak ya, insya Allah ya. Alhamdulillah tentunya semoga jadi barokah untuk yang memberikan, juga bermanfaat ya untuk kita ya, serta senantiasa terus jadikan wasilah agar hartanya terus ya bermanfaat, bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga ya. Nah itu demikian sedikit pemberitahuan ya. Baik, hari ini sebenarnya agak panjang juga nih tema yang ingin disampaikan, cuman karena waktu dan juga ngumpulin orangnya ya itu butuh waktu ya gitu. Kalau saya sarankan buat ngumpulin orang bukan dikumpulin Pak, tapi digiring Pak gitu ya. Digiring pakai apa gitu ya, misalnya pakai ada makanan atau pakai apa gitu ya. Digiring Pak. Jadi kalau digiring biasanya langsung bebarengan gitu ya. Kalau dikumpulin biasanya sendiri-sendiri gitu. Ya, entah datangnya jam berapa sehingga baru datang jam segini gitu ya, itu ya. Nah, ini motivasi ya, kemarin kan sudah dijelaskan tentang hadis menuntut ilmu jalan menuju surga ya. Tapi emang kenyataannya begitulah ya. Kalau di majelis ilmu itu kadang berat ya. Ya kalau nggak tepat waktu ya paling telat ya gitu. Ya tentunya mudah-mudahan nanti bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kehadiran ya, agar kita bisa lebih luas ya pembahasan materi ya. Baik, sebenarnya ini mengulang yang kemarin ya. Jadi akibat dosa itu seperti yang tadi dikatakan oleh MC, katanya banyak musibah ya, emang gitu lah. Bagaimana sudah dijelaskan musibah itu akibat dosa ya. Di surah Asy-Syura dikatakan wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan perbuatan kalian, dan banyak yang Allah maafkan.
Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kasih sayangnya. Masih lebih banyak kita perbuatan-perbuatan kesalahan atau dosa yang Allah maafkan. Kalau misalnya nantinya satu dosa langsung dijadikan musibah gitu ya oleh Allah, maka hancurlah dunia ini ya. Kiamatlah akan terjadi ya. Sebagaimana dikatakan dalam surah Fatir, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha ala zuhriha min dabbah al-ayah. Kalau seandainya Allah langsung mengazab manusia disebabkan perbuatan mereka, niscaya tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini suatu makhluk melata pun ya. Ya, jangankan manusia, makhluk melata ya. Makhluk yang kecil, nah itu semut, atau misalnya yang lebih kecil dari semut, apa itu yang lebih kecil dari semut ya, cacing gitu ya, atau apa gitu ya, itu tidak tersisa gitu ya di muka bumi ketika misalnya dosa itu langsung Allah babat ya gitu. Allah babat langsung dosa da jalmi berbuat dosa, tapi justru Allah dengan maha kasihnya ya, sayangnya tidak langsung babat ya gitu, tapi ya nantinya bagaimana ada sebagian dosa yang Allah sebabkan yang nantinya jadikan musibah juga. Terus dosa juga menjadikan terhambatnya rezeki ya, sebagaimana dalam hadis, innar rajula layah rumur rizqa bidanbi ya yusibuh, sesungguhnya seseorang terhalangi dari rezekinya disebabkan apa? Dosa yang diperbuatnya. Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ini dihasankan oleh Imam Al-Hafidz Al-Iraqi, disetujui oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, juga oleh Imam Az-Zahabi. Maka tentunya harus diwaspadai rezeki itu, misalnya ketika kita susah, berat, sempit, hese ya, nanti kita lebihkan kalier gitunya gitu. Lebihkan ada kia-kia wae dengan dunia teh mending paeh sekalian gitu ya kan gitu. Gitu. Ada bahasa seperti itu ya. Kalau ini dari apa? Dari yang lain gitu ya. Terkadang ada bahasa seperti itu ya gitu. Nah, itu bisa jadi karena sebabnya dosa ya. Sebabnya dosa. Sehingga dosa itu ya menghambat rezeki. Turunnya rezeki itu ya bisa jadi terhambat karena dosa. Allah tahan rezeki karena sebab dosa seseorang itu ya. Nah itu. Dan juga orang yang berdosa tapi sukses itu bukan hakikatnya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru tidak sedikit orang yang semakin banyak bermaksiat, semakin kaya, semakin besar kezalimannya, semakin makmur di dunia, semakin besar kekafirannya, semakin tinggi jabatan dan seterusnya, mereka adalah orang-orang yang apa? Sukses di hadapan siapa? Orang-orang awam ya. Ya, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak banyak tahu tentang Islam ya, mungkin kita pandangannya sudah sukses. Padahal itu suksesnya semu ya gitu. Ya seakan-akan sukses padahal nabung penderitaan yang berlipat ganda dan berkepanjangan ya. Dan semakin seorang jauh dari Allah, semakin ia makmur di dunia itu disebut ya, itu adalah istidraj ya. Allah mengulur waktunya, Allah beri limpahan nikmat yang terus-menerus berlipat seiring dengan kedurhakannya agar semakin bertumpuk dosanya dan semakin besar azabnya nanti di sisi Allah tuh. Lebih berat lagi nanti azabnya ya. Maka ketika semakin berkubang dosa ya, maksiat, berarti semakin lalai dan dia secara tiba-tiba Allah mengazabnya. Masya Allah ya. Dalam hadis yang agak panjang nih ya,
idza ra'aitallahu yu'til abda minat dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Tumma tala Rasulullah SAW. Falamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagtah faidahum mublisun. Apa itu surat apa? Al-An'am 46 ya. Sudah pada hafal panjangnya. Ya nggak apa-apa Pak, nih supaya kita tahu ya. Jika engkau melihat Allah memberi bagian dari kenikmatan dunia kepada seseorang atas kemaksiatannya yang ia sukai itu ya, ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj. Kemudian Rasul membaca firman Allah ya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kami siksa mereka secara tiba-tiba, sehingga ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Jadi ini harus hati-hati ya. Makanya orang kalau yang namanya percepatan rezeki gitu ya, harus hati-hati juga ya. Bisa jadi itu percepatan rezeki apa gitu ya, transaksinya apakah goror gitu ya, apakah maisir gitu ya. Nah, ini yang terkadang tidak diwaspadai ya. Jadi sehingga tentunya ya orang tergoda tuh ya, ya tergoda oleh MLM tuh ya. Punten saya ulang deui gitu ya. Saya udah memang saya udah pengalaman soalnya ini ya gitu. Itu tergoda dan memang tertipu juga gitu ya. Tungtung nama. Ya untungnya ya alhamdulillah gitu ya, langsung disadarkan gitu ya ke Allah gitu ya. Gitu. Nah, itu ya tidak menjadi istidraj ya. Ya kalau di istidraj kan lumayan eta apa sabaraha eta apa eh, uang yang direlakan tuh ya, Masya Allah tuh ya. Nah itulah bagaimana akibat dosa ya. Maka tentu kesuksesan yang hakiki nanti kita akan ungkapkan juga ya, bahwa keberuntungan yang hakiki itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia mendapatkan keberhasilan yang besar. Al-Ahzab ayat 71. Terus juga di surah An-Nisa juga wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu nar apa? Punten. Yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Wadalikal fauzu azim. Ya itu benar ya, itu ayatnya itu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itu adalah keberhasilan yang besar. Jadi diantaranya juga nanti dengan banyak beristighfar ya. Demikian itu penjelasan buat akibat dosa ya. Wallahu fikum.